memang kita nggak tahu wujudnya seperti apa sih Omnibus Law waktu itu. Tapi kita udah berpikir positif bahwa ini undang-undang merupakan jawaban bagi investor, merupakan jawaban bagi anak bangsa untuk bikin usaha. Nah, kalau kita bicara sumber daya, di Omnibus Law tetap masih ada pelindungan. Artinya orang asing bikin bisnis harus ada orang lokal yang dipinterkan, harus ada didampingi oleh orang lokal. Masih ada. Halo Yes. semuanya, Kak Merdeka apa kabar? Rahma Baskin ada di sini menyapa Anda semuanya di Glam Talk. Kalau biasanya kita ngebahas tentang seputar entrepreneurship, kemudian membahas tentang cleanliness decoration, ngomongin soal makanan. Hari ini agak lebih berat sedikit, tapi nggak berat-berat banget. Ini menjadi satu hal yang harus kita ketahui yang ada di sekitar kita, bahkan beberapa waktu yang lalu aksi unjuk rasa terus terjadi Kak Merdeka di pusat, di daerah-daerah, bahkan Surabaya udah keseringan gitu ya. Dan hari ini yang kita bahas adalah mengenai Omnibus Law. Untuk Anda yang belum paham apa sih Omnibus Law itu, kita akan bahas semuanya bersama dengan narasumber spesial saya hari ini, yaitu Bapak Pugu Bayu Ferianto. Beliau adalah CEO Interactive Tech Group. Pak Pugu, selamat siang. Siang, Mas Amal. Apa kabar, Pak? Baik-baik dong. Baik. Pak, kabarnya Pak Pugu baik-baik saja, saya juga baik-baik saja. Ini yang kurang baik Ah. kayaknya. Ya kan, apalagi Iya. keluarganya, masyarakatnya, para pekerja yang kemarin sudah santer banget ya menggelar demonstrasi unjuk rasa menentang Omnibus Law. Sebenarnya Pak, Omnibus Law itu apa sih? Nah, Omnibus Law ini kan istilah yang digunakan oleh Presiden kita ya, Jokowi ya. Sebelumnya kita belum pernah dengar. Omnibus Law ini sebutannya undang-undang sapu jagat. Artinya di mana satu undang-undang itu berisi tentang berbagai macam undang-undang di dalamnya, sehingga dirampingkan, dibuat lebih seksi, lebih kurus, sehingga dengan baca satu undang-undang aja udah isi 4-5 undang di dalamnya. Betul. Seperti itu Omnibus Law itu. Itu kalau nggak salah di awal-awal kepemerintahan beliau ya. Beliau ketika berpidato waktu pelantikan di 2019, dia pernah ngomong bahwa fokus dia di dua, satu UMKM dan dua SDM. Karena dia punya visi 2040 atau 2045 Indonesia menjadi negara besar di Asia. Lantas kalau tadi sempat Pak Pugu menyatakan ada perampingan semua undang-undang tata cara dan sebagainya, UMKM fokus sama satu lagi tadi Sumber daya manusia. sama sumber daya manusia. Lantas tujuan atau goal utamanya apa Pak Pugu? Nah, ketika kita udah mencapai 2045-2040, kita akan mencapai ledakan penduduk. Nah, ketika udah mencapai ledakan penduduk, diapain ini penduduknya? Tenaga kerja mau diapain? Sehingga mau nggak mau Presiden kita adalah fokus untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga supaya investor mau masuk, supaya orang dalam negeri pun mau membuka usaha. Sehingga dibuatlah satu undang-undang sapu jagat yang isinya lengkap. Satu undang-undang berisi macam-macam, mulai perpajakan, investasi, tenaga kerja, semuanya. Seperti itu. Biasanya kalau ada sesuatu yang baru, adaptasinya orang Indonesia itu agak sulit. Gitu. Betul. Namun pada saat awal dulu, semangatnya tahun 2019 pada saat beliau menggelontorkan Omnibus Law, orang melihatnya seperti apa sih Pak? Wah ini bagus nih, atau wah ini jangan-jangan. Nah, kita kembali lagi ya, kalau kita lihat dari data Litbang Kompas, saya lihat, itu kalau kita pertama kali dengar Omnibus Law, 70% lebih dia menyatakan apa itu Omnibus Law. Nggak ada yang paham. Apakah itu lemper seperti apa, kita kan nggak tahu ya. Apakah itu makanan seperti apa, nggak ada yang paham. Tapi kalau kita lihat, 64% itu setuju kalau undang-undang di Indonesia itu sederhanakan. Artinya dari 3-4 undang-undang jadikan satu. Hal-hal yang tumpang tindih mulai dirapikan atau tidak disederhanakan. Itu yang saya lihat. Sehingga memang kita nggak tahu wujudnya seperti apa sih Omnibus Law waktu itu. Tapi kita udah berpikir positif bahwa ini undang-undang merupakan jawaban bagi investor, merupakan jawaban bagi anak bangsa untuk bikin usaha, untuk bangun bisnis, seperti itu. Latar belakangnya muncul di situ ya. Iya. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa ini akan membuka kanal investor banyak untuk masuk ke Indonesia gitu kan. Memang arahnya ke sananya. Kalau investor kan berarti kan bebas, investor asing bisa masuk, investor yang dalam negeri juga bisa mengembangkan usahanya. Betul. Lantas kalau seperti itu artinya iklimnya bagus atau ada tantangan khusus gitu Pak? Nah, kalau kita lihat, kita bicara tantangan khusus itu betul. Ketika pemodal dari luar itu masuk, kita nggak bisa sortir. Artinya pemodal ini kapitalis, pemodal ini seperti apa. Pokoknya duit masuk aja, belas seperti itu. Nah, akhirnya orang Indonesia sendiri yang tidak bisa compete, tidak bisa bersaing dengan sehat, tidak bisa menggelontorkan suatu inovasi, ya tergilas atau tertinggal. Bahkan kita menjadi dulu saya punya jargon seperti ini, kita menjadi pegawai, kita menjadi buruh di negeri kita sendiri. Karena orang asing yang lebih menguasai pasar. Artinya apa? Sebelum Omnibus Law jalan, intinya Presiden Jokowi itu mau melindungi pelaku-pelaku UKM. Jadi kalau kita lihat isinya Omnibus Law itu banyak pro ke UMKM.
Banyak bukan ke UMKM, bukan ke perusahaan menengah ke atas, tapi lebih ke pro UMKM. tapi nanti dengan kondisi akan membebaskan untuk investasi masuk. Yes. Berapapun uangnya, Betul. apapun latar belakangnya. Betul. Lantas bagaimana persyaratan seorang investor bisa menginvestasikan sumber daya yang dimiliki di Indonesia? Nah, kalau kita bicara sumber daya, di Omnibus Law tetap masih ada pelindungan. Artinya orang asing bikin bisnis, harus ada orang lokal yang dipinterkan, harus ada didampingi oleh orang lokal. Masih ada. Artinya di Omnibus Law... Di bawahnya, Pak. Sebagai pendamping ya, sebagai pendamping kan bukan di bawah, bukan di atas tuh, di sebelahnya tuh. Pendamping ya. Kita bicara pendamping nih. Secara teorinya ya, tapi aplikasinya kan bagus gitu kan. Iya. Tapi juga saya lihat di Omnibus Law pun di beberapa jabatan strategik itu biasanya hanya dikuasai oleh orang lokal atau orang Indonesia. Sekarang pun mulai dibuka keran untuk orang asing masuk. Artinya apa? Untuk mendesain, untuk menciptakan satu sistem di mana orang Indonesia juga bisa bekerja seperti orang asing. Kalau kita melihatnya secara positif, nah itu yang kembali lagi. Kalau kita lihat secara negatif, ya berat lagi. Toh saya di bawah orang asing, bukan. Kita merupakan trainee atau kita merupakan transfer ilmu, transfer knowledge dari orang asing ini. Bagaimana dia bekerja di sana, berhasil di sana, juga diterapkan di Indonesia. Apakah ada terus seperti itu? Misalkan dalam kontrak waktu yang khusus gitu, waktu khusus investor asing memberikan knowledge-nya kepada masyarakat lokal kita, masyarakat lokal kita udah paham, mereka akan ditarik kembali ke negaranya. Nah, jadi gini, kalau dari undang-undang lama itu ada istilah bahwa setelah sekian tahun aset apa segala yang kamu di Indonesia tinggal. Kamu pergi tinggal manusia aja. Asal bagaimana berbisnis kamu untung, lu tinggal cari sendiri. Nah, untuk aturan yang sekarang itu diberikan kebebasan. Artinya orang asing ini selama lu bisa berkarya di sini, bisa berkembang di sini, lu boleh berdiri di sini nih. Lu boleh berusaha di sini, lu boleh perpanjang itu semuanya. Seperti itu. Jadi lebih dimudahkan seperti itu orang asingnya. Jadi dia lebih enak untuk berbisnis di Indonesia. Karena nggak khawatir, sekian lama aku harus cabut. Enggak. Dia bisa lanjut terus di sini, dia bisa perpanjang. Dengan pertimbangan khusus. Jadi dipermudah. Yes. Orang selalu melihat ada sisi negatifnya. Yes, betul. Kalau gitu terus, banyak orang asing yang bekerja dong ketimbang orang lokal. Nah, itu lagi. Artinya kita jadi budak di negeri sendiri. Apa istilahnya? Kita menjadi jajan negeri sendiri. Iya. Kalau saya boleh ngomong terus terang, kapitalis lah. VOC apa? Jadinya kayak gitu. Lah ini. Kalau misalkan untuk membedah semuanya, kita butuh detailnya. Membedah Omnibus Law betul isi-isinya. Apa saja isi dari Omnibus Law? Nah, Omnibus Law sendiri terdiri dari dua klaster besar, klaster perpajakan dan tenaga kerja. Yang sering kita lihat adalah klaster tenaga kerja. Betul, ada klaster perpajakan di situ dan ada klaster investasi dan juga untuk pengembangannya. Kalau kita mempecah sendiri-sendiri itu cukup bagus juga itu Mas Amal. Artinya kita buka secara utuh ya Omnibus Law. Jangan cuma dilihat, ini buruh dirugikan nih. Ini pengusaha diuntungkan nih. Ini bukan seperti itu, tapi kita akan bedah secara detail bagaimana. Apa aja isinya, itu yang kita. Artinya kalau kita bangun UMKM di Omnibus Law itu tidak wajib bayar UMP. Artinya kalau kita buka toko nih hari ini, mau buka toko di Pasar Atom, buka toko di Blauran nih ya, Surabaya nih, nggak perlu ngotot ke UMP. Artinya asal ada kesepakatan itu bisa jalan, sehingga dilindungi oleh undang-undang saat ini. Yang kedua, kalau kita mau bikin perusahaan startup, kita bikin perusahaan IT lah seperti perusahaan kami interaktif. Kalau kita mau hire orang asing, kita tidak perlu izin yang beribet sampai ke mana-mana. Mereka bisa langsung kerja di tempat kita dengan syarat perusahaan startup dan perusahaan kecil menengah. Itu tidak perlu izin yang berbelit. Kalau dulu kan harus ada rencana penempatannya, harus ada izin tinggalnya. Sekarang udah nggak perlu. Tapi beda dengan yang penting bersih dulu, betul. Tapi kembali lagi ya, perusahaan UMKM itu levelnya. Nah, UMKM maupun perusahaan yang disupport oleh pemerintah di Omnibus Law pun juga ada syaratnya. Yang omsetnya sekian, yang perpajakannya sekian, itu ada syaratnya lagi. Jadi nggak semua UMKM disupport dong. UMKM tapi dia pecah 10 cabang, 20 cabang, dia omset per bulannya bisa miliaran. Apakah yang termasuk UMKM? Nah ini kan masih ada lagi. Silakan dibuka secara detail di Undang-Undang Omnibus Law. Bukan cuma masalah fokus ke pekerja saja, itu bahaya karena kita untuk satu sisi aja. Satu sisi aja, betul. Ada yang bilang kalau misalnya kita memilih pemimpin itu bukan yang terbaik, tapi memilih yang sedikit moderatnya. Nah kalau Omnibus Law ini manfaat sama moderatnya gimana? Nah kalau kita bicara Omnibus Law apakah ini moderat atau bagus, itu gini loh, ada beberapa pasal di Omnibus Law yang rentan untuk digugat. Karena sifat pembuatannya cukup cepat, karena sifat pembuatannya itu mencabut, karena mencabut beberapa undang-undang yang ada kemungkinan akan digugat secara uji material. Ya ini yang mengakibatkan Omnibus Law ini rentan. Satu itu. Yang kedua, saya juga melihat bahwa ada peraturan pelaksana yang sampai hari ini belum kelihatan.
Contoh, ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nih ya, kalau Mas Amal, saya tiba-tiba di PHK, asal terdaftar di BPJS, dapat lo 6 bulan santunan. Selama kita cari kerja, kayak di luar negeri tuh. Tapi santunannya bukan duit aja nih. Ada training, bursa kerja, ada macam-macam. Tapi ada duitnya. Nah, 6 bulan ini aturannya bagaimana, pekerja yang bekerja berapa lama, apakah karyawan kontrak termasuk tidak, itu menunggu peraturan pelaksana. Nah, itu yang kita harus tunggu nih. Kita harus kawal. Artinya Omnibus Law ini rentan banget digugat, rentan banget diganti. Oke. Betul. Katakanlah begini, saya pernah membaca dan ada obrolan bersama dengan kawan ngomongnya kayak gini. Sebenarnya Omnibus Law itu bisa berjalan di Indonesia kalau orang Indonesia memiliki pola pikir dan juga fundamental fondasinya itu sudah bagus seperti negara-negara maju lainnya. Mereka kan menerapkan yang bekerja dihitung per hour dan sebagainya. Kalau di Indonesia masih belum siap itu jangan dipaksakan. Apakah bisa seperti itu, Pak? Betul. Artinya gini, kita bicara PJJ aja ya. Pembelajaran jarak jauh. Hari ini apakah berlaku di luar pulau juga? Internet, listrik juga naik turun nih. Ini saya punya klien di Kalimantan, kadang juga pakai genset dia. Padahal dia cuma punya toko kelontong lah istilah di Surabaya. Tapi dia pakai genset karena jam 9 ke atas sudah nggak ada listrik. Nah, apakah ini diterima dengan bagus? Itu juga belum tentu. Artinya kalau kita melihat Omnibus Law ini secara menyeluruh, secara holistik, itu bagus. Tapi apakah secara fundamental memenuhi harapan orang Indonesia? Belum tentu. Ini yang kita harus hati-hati. Bisa dikerjakan sambil jalan atau tidak? Nah, tapi kalau tidak dimulai, kita nggak bakal betul, kita nggak bakal sampai sana. Kalau tidak segera dimulai, kita tidak tahu kurang lebihnya kita apa gitu. Setuju. Ya, Pak. Tapi kalau seperti ini dengan banyaknya hasil unjuk rasa, menolak Omnibus Law dengan dalih pokoknya intinya adalah melindungi para pekerja buruh, berarti kan ada kelemahan di sini. Betul. Pak Hugo melihatnya seperti apa? Nah ini, kalau kita bicara kelemahan, apa yang disampaikan dan dikhawatirkan para buruh itu ada benar juga. Saya bisa ngomong terus terang nih, saya ambil dua sisi ya. Ada beberapa fasilitas yang di Undang-Undang 13 ada, di Undang-Undang Nomor 11 dihapus. Tapi tujuannya untuk investasi, dalihnya untuk investasi. Tapi di sisi yang lain, ada kompensasi nih, yang negara siapin untuk buruh nih. Artinya, ini ngomong kosong nih, Mas Amal, kalau misalnya, oke, pesangon undang-undangnya dikurangin nih, dari sekian kali menjadi sekian kali nih. Memang dikurangin, tapi kompensatnya, kalau perusahaan tidak mau membayarkan pesangonnya, itu izin usaha dibekukan. Izin usaha, merek, peredaran, semua dibekukan. Nah, perusahaan kan nggak bisa bekerja. Kalau dulu, sanksinya jelas. Utang piutang, yang penting perusahaan ada bayar, mau dicicil berapa kali terserah perusahaan. Tapi kalau hari ini perusahaan tidak bayar, memang sanksinya menjadi administratif, tapi administratif yang mengikat. Jadi dia bisa jualan tuh. Iya, mau kosong seperti sekelas Unilever aja dah. Udah, nggak usah sekelas Unilever. Sekelas Santos aja deh, kapal api. Misal tidak bayar pesangon nih. Udah nggak bisa diproduksi lagi. Iya, nggak bisa beredar juga dia. Nah bayangin, antara nama besar, produksi, dengan kompensasi itu apakah worth it? Ini yang teman-teman pekerja harus paham. Artinya dalam undang-undang ini pemerintah juga memberikan kompensasi yang seimbang kok. Artinya gini loh, ada yang diambil juga ada diberikan tuh. Betul. Nah, artinya pada saat dengan kata lain seperti ini, perusahaan pun tidak bisa semena-mena sebenarnya kepada para pekerjanya. Betul. Bukan seperti bayangan-bayangan yang para pendemo nanti seperti ini nggak seperti itu. Nah, bagaimana respon pemerintah seharusnya dan juga pemilik usaha atau pengusaha untuk melihat Omnibus Law ini? Nah, pertanyaan bagus nih. Mas Amal kalau dilihat ya, hari ini banyak pemerintah kota dan disnaker setempat, pusat ya, memberikan acara sosialisasi. Cuman sosialisasi ini harus tepat sasaran. Apakah serikat pekerja, serikat buruh juga diajak nih? Karena dari awal mereka udah punya mindset jelek nih. Kayak mereka udah pada gitu, betul. Jadi untuk melihat secara holistik itu susah. Ini ya, kalau kami lihat ke depan ini ya, trennya, pemerintah akan mengatur antara hubungan pengusaha dengan pekerja nih. Contoh penetapan UMK, penetapan fasilitas. Pemerintah mulai mundur nih, karena pemerintah mulai dihujat nih. Lu nggak ikut bayarin, tapi lu ikut ngatur nih, gua harus bayar berapa ke karyawan. Nah, sehingga dengan Omnibus Law ini ke depan, pemerintah tidak akan mengatur UMK lagi. Tapi dikembalikan ke serikat pekerja, serikat buruh dengan pengusaha. Lu punya kemampuan berapa, productivity berapa, lu aturlah kenaikannya. Yes. Pemerintah tinggal terima jadi. Ke depan akan seperti itu. Bukan artinya buruk ya Pak ya, kalau pemerintah nggak campur tangan. Jadi gini, kalau saya melihat secara positifnya gini Mas Amal. Bagi pekerja atau buruh nih, maaf nih ya, untuk level bawah yang punya skill, punya kompetensi, harga dia akan mahal tanpa sadar. Kalau dulu kan enggak, lu mau kerja bagus, kerja biasa, UMR. Udah pemerintah perusahaan tutup mata, lu mau ya mau, lu nggak mau pindah ke tempat. Hari ini enggak, bos, gaji saya naik berapa? Sekian, oke saya pergi. Bos akan mikir,
lu operator keren nih. Selain menjalankan mesin, lu juga bisa troubleshoot nih. Gua butuh lu nih. Berapa lu punya harga? Nah, kan lebih bebas. Oke, banyak yang melihat bahwa dengan memposisikan pekerja seperti itu, Omnibus Law ini membuat para pekerja siapapun yang ada dalam suatu perusahaan itu lebih kreatif, lebih ada challenge untuk lebih baik. Iya. Begitu, iya, nambah skill itu. Nggak ada di zona nyaman terus. Setuju. Terima gaji Betul. kayak gitu kan. Betul. Oke. Tapi masalahnya kita udah terlalu lama. Setuju Mas Sama. Setuju. Jadi gini, kalau saya kadang lihat nih ya, terutama di bisnis manufaktur nih, di mana prosesnya udah align, di mana prosesnya ya itu aja. Jadi operator tinggal berdiri doang. Nah, istilah kata dia bekerja atau training pengetahuan selama setahun diulang 10 kali selama 10 tahun. Nah, jadinya gimana dong? Setelah dia pensiun, betul. Yang dipikirkan oleh presiden kita atau pemerintah kita adalah setelah kamu pensiun, 20 tahun, 30 tahun lu mengabdi. Lu hanya sekedar operator, lu tungguin mesin, lu tungguin barang, lu tungguin conveyor belt. Ngapain? Sehingga ketika dia pensiun dia kurang sejahtera. Ini yang pemerintah mulai pikir nih. Ketika kita mulai kreatif dalam bidang usaha kita, meskipun kita level paling bawah, kita akan berusaha untuk menciptakan satu peluang. Sehingga ketika kita besok pensiun, ketika besok kita purna tugas, kita nggak pusing. Iya, kita terbiasa dengan zona yang kurang nyaman, kita siap untuk bekerja. Itu poinnya. Oke, problemnya demonstrasi selama ini berarti adalah komunikasi saja. Setuju. Yang jelas. Setuju. Dari stakeholder ke grassroots-nya seperti apa. Oke, kita tahan dulu di sini. Siap. Kalau nanti kita bakal balik lagi di episode berikutnya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin ngobrol banyak bersama dengan Pak Gugu, mereka bisa langsung meluncur ke Instagram beliau di @gugu_bayuferrianto dan juga di @interaktifanexperta dan juga di @kbcjatim untuk bisa mendapatkan segala tips, informasi dan juga ada bisnis segala leadership atau event-event yang diadakan oleh Interaktif Tech Group. Saya Pak Bansen akan meluncur ke episode berikutnya masih seputar Omnibus Law. Siap. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.